Kalau kita mau melihat teks asli Alkitab itu seperti ini. Ini perjanjian lama, ditulis di dalam bahasa Ibrani dan aksara atau huruf Ibrani. Seperti inilah. Ini dibaca dari kanan ke kiri. Hal yang harus kita bicarakan ketika kita mau membahas dari mana Alkitab datang adalah bicara mengenai orang Israel. Cikal bakalnya berawal dari Abraham. Dia hidup kira-kira 2000-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Jadi kalau saya gambar kronologinya, kita ada di paling kanan tahun 2020 Masehi. Tuhan Yesus hidup 2000 tahun yang lalu, gampangnya 1 Masehi sampai 33 Masehi. Abraham hidup 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus, jadi 4000 tahun sebelum kita. Nah, Abraham itu dipanggil di kota Haran, bukan dipanggil dalam arti mati, tetapi dipanggil untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan. Kemudian setelah dipanggil, diikat perjanjian. Dalam Kejadian 17 ayat 9 dan 10, lagi firman Allah kepada Abraham, engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu. Perjanjian itu wujudnya apa? Ayat 10. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Nah, inilah latar belakang atau cerita mengenai sunat. Sunat kenapa ada di atas muka bumi ini? Karena dulu Allah memerintahkan kepada Abraham sebagai tanda perjanjian. Maka nanti ceritanya Abraham disunat. Keturunan Abraham juga disunat. Kemudian kita tahulah ceritanya. Abraham akhirnya toh punya anak meskipun sudah tua. Diceritakan dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian 21 ayat 3. Nah, kemudian disunat artinya apa? Dimasukkan dalam perjanjian dengan Allah. Berarti perjanjian dengan Abraham kemudian juga diikat dengan Yitzhak. Kemudian Yitzhak punya 2 anak kembar, laki-laki semuanya. Dalam Kejadian 25, 25 dan 26. Tapi nanti kemudian yang mewarisi perjanjian adalah Yakub. Yakub ini kemudian namanya diubah menjadi Israel. Jadi Israel sebenarnya adalah nama orang. Israel itu awal mulanya cikal bakalnya bukan nama bangsa, bukan nama suku bangsa, bukan nama etnis, tapi nama orang. Maka kita lihat bahwa kepada Yakub pun juga diikat perjanjian. Jadi perjanjian kepada keturunan. Namun tidak berhenti pada Yakub. Dari Abraham nyambung kepada Yitzhak, nyambung kepada Yakub alias Israel, nyambung kepada keturunannya. Jadi kata kunci adalah engkau dan keturunanmu. Maka dalam Alkitab sering ada istilah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Itu maksudnya Allahnya Abraham, Allahnya Yitzhak, Allahnya Yakub, atau Allah Israel. Itu berarti menunjuk pada Allah yang sama. Allah yang disembah Abraham, Yitzhak, dan Yakub alias Israel itu Allah yang sama. Kemudian Israel itu memiliki 12 anak. Maka disebut 12 anak-anak Israel. Kemudian setelah menjadi satu keluarga, akhirnya tumbuh menjadi keluarga besar. Awalnya anaknya 12, kemudian anaknya punya anak lagi, punya cucu-cucu, akhirnya 70 orang. Singkat cerita, ini singkat sekali ceritanya, pindah ke Mesir mereka. Awalnya mereka tinggal di Tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu mana kalau zaman sekarang? Tanah Kanaan itu kalau zaman sekarang wilayah negara Israel dan Palestina yang rebutan terus itu. Kemudian di Mesir keluarga besar yang 70 itu menjadi banyak sekali. Menjadi bangsa akhirnya. Yang awalnya 1, 12, 70 lalu tidak terbilang jumlahnya. Diceritakan di dalam kitab yang bernama Exodus. Exodus itu kitab Keluaran 1 ayat 7. Tinggal di Mesir selama 400 tahun, pada bagian-bagian akhir mereka ditindas oleh penguasa Mesir, raja Mesir yang namanya Fir'aun. Disinilah tokoh Musa muncul. Setelah orang Israel menjadi bangsa. Kita tahu secara singkat ceritanya bahwa kemudian orang Israel dibebaskan dengan Musa memimpin mereka itu. Nah, kemudian setelah dibebaskan, mereka nyebrang laut sampai di daerah yang namanya Sinai. Sinai itu ada gunungnya, kemudian ada padang gurunnya, tapi itu daerah yang kering sekali. Kemudian Tuhan mengikat perjanjian dengan sudah menjadi bangsa ya, mengikat dengan bangsa Israel. Diceritakan dalam kitab Exodus atau Keluaran 19 ayat 5, itu ayatnya.
Nah, kemudian Musa diperintah oleh Tuhan untuk menulis cerita yang sudah dialami bangsa itu dalam Keluaran 17. Pendek kata setelah orang Israel itu masuk ke tanah Kanaan, yaitu tanah yang dijanjikan, kemudian ada banyak nabi-nabi. Nabi-nabi itu gunanya menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan nubuat. Jadi nabi-nabi kadang-kadang mengingatkan ketika mereka salah. Nah, para nabi pun diperintahkan untuk menulis kitab. Contohnya Nabi Yesaya. Maka sekarang pergilah, tulislah di suatu kitab. Ini Nabi Yesaya diperintah untuk nulis kitab. Maka Nabi Yesaya menulis kitab yang kita warisi sekarang sebagai kitab Nabi Yesaya. Kemudian Yeremia, beginilah firman, tuliskanlah segala perkataan yang kufirman dalam suatu kitab. Yeremia 30 ayat 2. Jadi yang Yesaya 30 ayat 8. Sekarang contoh satu lagi, Yehezkiel, nabi-nabi besar yang saya contohkan. Nabi-nabi yang lain, ya nanti bisa dilihat sendiri. Yehezkiel 43 ayat 11. Tuliskanlah itu dan seterusnya. Jadi nabi-nabi akhirnya menulis kitab-kitab. Jadi kemudian ada kumpulan yang lain. Pertama tadi kumpulan Taurat 5, kemudian yang kedua kumpulan kitab nabi-nabi. Sehingga ada 2 kumpulan sekarang. Kumpulan kitab-kitab Taurat dan kumpulan kitab-kitab nabi. Kemudian masih ada kitab-kitab yang lain yang diceritakan dalam 2 Samuel 1 ayat 18, kitab orang jujur, kitab riwayat Salomo, kitab sejarah raja-raja Israel, kitab sejarah raja-raja Yehuda, yang kemudian kita warisi dalam beberapa cerita yang kita sekarang lihat, kitab raja-raja ada, kitab Tawari ada, itu semua dari kitab-kitab yang lain. Maka saudara-saudari, Bapak dan Ibu, kemudian terbentuklah dari orang-orang Israel itu, jadi kita sedang berbicara mengenai orang-orang Israel, belum orang-orang Kristen. Ini zaman semuanya yang saya bicarakan, zaman sebelum Tuhan Yesus. 2000 tahun sebelum Tuhan Yesus, 1300 tahun sebelum Tuhan Yesus, 600-an tahun sebelum Tuhan Yesus. Ini semuanya adalah cerita sebelum Tuhan Yesus. Berarti belum ada Tuhan Yesus, belum ada para rasul, belum ada iman Kristen, belum ada agama yang kita anut seperti sekarang ini. Yang ada baru agama Yahudi. Jadi mereka itu semua adalah orang Yahudi. Nabi-nabi itu orang Yahudi, gampangnya mereka KTP-nya agama Yahudi. Nah, kemudian terbentuk perjanjian lama dari tadi itu. Nah, dari Musa terbentuk Taurat, dari nabi-nabi, kumpulan nabi-nabi, lalu tulisan-tulisan yang lain, maksudnya yang bukan Taurat dan bukan nabi-nabi. Yang lain itu seperti apa ya? Misalnya seperti tulisan dalam Alkitab, kalau kita membaca kitab Rut itu bukan nabi kitab Rut. Kemudian kitab Mazmur, kitab Amsal itu bukan nabi-nabi juga. Meskipun yang menulis juga para nabi, tetapi digolongkan yang lain. Ya, ini perjanjian lama terbentuknya begitu. Ini teks asli perjanjian lama. Kalau sekarang Bapak dan Ibu saudara-saudari itu membuka Alkitab kan dalam bahasa Indonesia, itu terjemahan Alkitab sebenarnya. Kalau kita mau melihat teks asli Alkitab itu seperti ini. Ini perjanjian lama, ditulis di dalam bahasa Ibrani dan aksara atau huruf Ibrani. Seperti inilah. Ini dibaca dari kanan ke kiri. Jadi punya kemiripan dengan bahasa Arab yang juga menulis dari kanan ke kiri. Jadi Bapak dan Ibu kalau membaca, ini harus dari kanan ke kiri, mirip dengan bahasa Arab atau sebaliknya. Bahasa Arab mirip dengan bahasa Ibrani. Sangat wajar karena itu wilayah Timur Tengah. Pada umumnya, bahasa dan tulisan Timur Tengah ditulis dari kanan ke kiri. Inilah tulisan bahasa yang dipakai zaman Musa dan zaman sebelum Tuhan Yesus. Sampai zaman Tuhan Yesus pun sudah masih dipakai. Kalau diceritakan dalam Injil Lukas 4 misalnya, Tuhan Yesus membaca dari Alkitab, teks inilah yang dibaca. Dalam arti teks seperti inilah yang dibaca oleh Tuhan Yesus. Teks bahasa Ibrani dengan tulisan Ibrani. Kemudian pendek kata kita sampai zaman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dianggap sebagai nabi oleh banyak orang dan diimani oleh para rasul sebagai firman yang menjadi manusia. Maka kemudian setelah perjanjian lama terbentuk tadi ini, perjanjian lama sudah ada sebelum Tuhan Yesus ya. Kemudian karena iman kepada Tuhan Yesus, maka ada kitab-kitab tentang Yesus. Siapa yang menulis? Para rasul. Contohnya Yohanes ya. Kita lihat Yohanes 20 ayat 30. Memang masih banyak tanda lain dan seterusnya yang tidak tercatat dan seterusnya. Ayat 31, semua yang tercantum di sini telah dicatat. Dicatat artinya ditulis di dalam bentuk kitab. Yang kemudian kita warisi sekarang sebagai
kitab Injil Yohanes. Kemudian Matius juga menulis, kemudian murid-muridnya para rasul, contohnya Lukas dan Markus juga menulis. Lukas juga mengatakan dengan sangat baik dalam Lukas 1 ayat 3. Aku mengambil keputusan untuk membukukannya, menulis. Jadi pendek kata, rasul-rasulnya Tuhan Yesus menulis. Itulah yang kemudian tulisan mengenai Tuhan Yesus kita kenal sebagai Injil. Jadi Injil itu bukan seluruh Alkitab ya, hanya bagian kecil dari Alkitab yang menceritakan mengenai Yesus Kristus. Nanti yang menceritakan mengenai para rasul lain lagi, namanya kitab kisah para rasul. Itu yang menulis Lukas. Selain menulis cerita mengenai Tuhan Yesus, para rasul juga menulis surat-surat. Contoh, surat 2 Petrus. Saudara-saudara yang kekasih, dalam 2 Petrus 3 ayat 1. Ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Jadi ada tulisan mengenai Yesus Kristus, ada tulisan yang khusus surat. Kenapa disebut surat? Karena dikirimkan kepada sekelompok orang tertentu, maka dikatakan surat. Surat Rasul Paulus kepada mana, surat Rasul Petrus, dan seterusnya. Contoh yang lain dari Rasul Paulus, 2 Tesalonika. Ini saya menyampaikan beberapa contoh saja. Contohnya ada banyak sebenarnya. Salam daripadaku Paulus, salam ini kutulis dengan tanganku sendiri, inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa apa? Dalam bahasa Yunani. Ini teksnya, aslinya. Jadi Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes, dan semua rasul tadi yang menulis kitab, mereka menulis dalam tulisan seperti ini. Tulisan ini tulisan Yunani. Bahasa Yunani, tulisannya juga tulisan Yunani. Kalau ini dibaca dari kiri ke kanan, seperti tulisan Latin. Jadi Alkitab kita tersusun dari dua bagian besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan tadi itu sejarahnya. Taurat itu ditulis oleh Musa, kemudian kitab nabi-nabi ditulis oleh nabi-nabi jauh sebelum agama Kristen. Musa sudah mulai menulis tahun 1300-an, nabi-nabi tahun 600-an, tulisan-tulisan lain juga tahun-tahun itu. Kemudian setelah zaman Tuhan Yesus naik ke surga, rasul-rasulnya baru menulis kitab-kitab. 4 kitab yang menceritakan tentang Tuhan Yesus namanya Injil, lalu yang menceritakan murid-muridnya yang disebut para rasul, disebut kisah para rasul. Di samping itu, mereka juga mengirimi jemaat dengan surat-surat. Nah inilah kalau kita mau lihat seperti apa cerita datangnya Alkitab. Jadi Alkitab datang dari lama sekali, dari zaman sangat kuno, dari zaman Musa, zaman nabi-nabi, zaman sebelum Tuhan Yesus, dan zaman setelah Tuhan Yesus. Injil-Injil ditulis kira-kira tahun 70-an, ada yang tahun 80-an, begitu juga surat-surat di dalam Alkitab itu. Kemudian kitab-kitab ini dibendel dalam satu buku oleh Gereja Katolik dan diresmikan sebagai kitab sucinya Gereja Katolik. Tapi kalau kita lihat sebenarnya yang disebut Perjanjian Lama itu aslinya Alkitabnya agama Yahudi sebenarnya. Kalau yang Alkitab agama Kristen sebenarnya bagian Perjanjian Baru. Namun kenapa Gereja Katolik menganggap bahwa Perjanjian Lama penting? Karena di sana diceritakan nubuat-nubuat tentang Yesus Kristus. Itu nilai pentingnya. Maka dua-duanya dibendel, dijadikan satu yang kita sebutnya sekarang Alkitab Katolik. Nah itu ada daftar Alkitabnya, kalau Bapak dan Ibu membuka isi Alkitab itu kan ada daftar isinya. Ini sejarah singkatnya begitu. Dan terakhir saya menutup dengan gambar mengenai, saya ulang yang tadi, sebelah kiri Perjanjian Lama, sebelah kanan Perjanjian Baru dengan teks aslinya. Kan banyak orang bertanya teks asli, teks asli, teks asli. Apakah masih ada? Semuanya ini semua masih ada. Teks-teks asli itu masih tersimpan, juga sangat banyak tersimpan di perpustakaan Vatikan. Vatikan punya semuanya, salinan-salinan kuno mengenai teks asli Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Terakhir, info bahwa teks asli Alkitab kita dua bahasa. Jadi memang agak pusing mempelajarinya karena Perjanjian Lama pakai bahasa Ibrani, yang sebelah kiri itu, Perjanjian Baru pakai bahasa Yunani yang ada di sebelah kanan. Itulah teks aslinya. Apakah teks asli ini juga boleh dimiliki? Boleh. Bapak dan Ibu kalau pergi ke Jakarta, ke Salemba, ada gedung LAI,
itu juga sudah diterbitkan Alkitab dua bahasa. Ini pun sebenarnya Alkitab dua bahasa yang saya punya. Ini saya foto dari Alkitab saya sendiri. Saya tidak mengutip dari Google supaya otentik. Saya foto tadi dengan HP saya sendiri itu dari Alkitab bilingual dua bahasa. Kita bisa selalu mengakses teks aslinya. Meskipun memang banyak orang tidak memiliki, tapi sebenarnya kalau memiliki bagus juga Bapak dan Ibu. Anda bisa nggak baca bahasa Ibrani? Nggak bisa, Pastor, nggak apa-apa. Bisa nggak baca bahasa Yunani? Nggak apa-apa, Pastor, nggak apa-apa. Paling kurang, kalau suatu kali Anda ketemu dengan orang yang tanya teks aslinya Alkitabmu itu apa, bisa tunjukkan ini loh bahasanya. Ini bahasa yang dipakai Musa zaman dulu. Nah gitu. Ini bahasa asli yang dipakai oleh Musa, oleh nabi-nabi perjanjian lama, dan yang sebelah kanan ini bahasa yang aslinya dulu dipakai oleh Isa Al-Masih atau Yeshua HaMasyiah alias Yesus Kristus junjungan kita. Dengan tahu ini semua, saya kira akan lebih mengerti sebenarnya Alkitab itu datang dari mana. Tidak jatuh dari langit, tetapi ditulis oleh manusia, tetapi catatannya adalah manusia yang menulis Alkitab berada di bawah naungan Roh Kudus. Itulah kenapa Alkitab disebut firman Allah, karena diwahyukan. Orang yang menulis, pikirannya dituntun oleh kuasa Roh Kudus. Demikian saya akhiri. Shalom Alaikum.